3. Sekarang, halo semuanya. Sekarang kami sudah berada bersama Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND sebagai narasumber kami dan kegiatan dialog kami pada siang ini. Sebelum kita mulai dialog, kami memberikan kesempatan kepada ibu narasumber untuk memperkenalkan diri kepada kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Nama saya Matilda Gaudensia Ilmu. Biasa dipanggil dengan Ibu Nona. Sekarang saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND. Itu saja perkenalan saya. Terima kasih Mama. Kami juga perlu menyampaikan perkenalan singkat dari kami. Perkenalkan, nama saya Maria Martina Putri Lulu, biasa disapa Putri. Perkenalkan, nama saya Maria Dalsana Gataku, biasa dipanggil Eja. Jadi, kami dari kelas 93 SMP Katolik Frateran Dao. Maksud dan tujuan kedatangan kami di sini adalah kami ingin berdialog bersama mengenai pangan lokal dan keadaannya dalam wilayah seputaran wilayah Kabupaten ND. Kalau begitu kita mulai dengan dialog pertama. Apa pengertian pangan lokal? Untuk pangan lokal artinya atau maksudnya itu pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya. Kita contoh kayak ubi nobosi toh. Ubi nobosi itu adanya hanya di Nobosi sesuai dengan di kondisi setempat dan kearifan lokal. Begitu. Nah, kemudian kalau yang lain lagi itu ubi lango. Nah, ubi lango itu adanya di Kecamatan Wolojita. Kalau ubi terigu itu adanya di Kecamatan Kelimutu. Itu yang dimaksud dengan pangan lokal. Dialog selanjutnya, apa saja jenis pangan lokal di wilayah Kabupaten ND? Untuk jenis pangan lokal itu lumayan banyak ya kita di ND sini. Yang pertama itu jenis pangan lokal dibagi dalam tiga, yaitu karbohidrat, dilihat dari karbohidratnya, dilihat dari proteinnya, dan dilihat dari vitamin dan mineralnya. Nah, untuk karbohidrat itu dibagi dalam dua, yaitu yang padi-padian atau biji-bijian dan umbi-umbian. Kemudian kalau sumber proteinnya itu ada nabati dan hewani. Itu pangan lokal kita. Kemudian vitamin dan mineral itu ada sayur, buah, dan bumbu. Itu masuk dalam pangan lokal semua. Nah, apa itu padi-padian atau biji-bijian? Ada beras hitam, ada beras merah, ada beras ketan, ada beras bengawan, ada jali atau keo, ada jagung. Di dalam jagung sendiri ada pulut hitam, ada pulut putih, ada jagung kuning atau jawang gela. Kemudian ada sorghum atau lolo atau woro. Jadi jangan dipikir itu maki ya, itu bahasa daerah kita. Jewawut atau wete. Kemudian kalau umbi-umbiannya itu ada gadung atau ondo, orang Ende bilang ondo. Kemudian ada ubi gembili
atau sura. Kemudian ada ubi tongkat atau ubi manusia, itu yang besar-besar itu. Kemudian ada suwek atau bahasa endenya itu losi atau tiri. Kemudian ada keladi atau rose. Kemudian ada ubi jalar atau dora. Dan dora sendiri ada warna merah, ada ungu, ada putih, ada kuning, dan apa tadi? Merah, ungu, kuning, dan putih. Kemudian ada ubi kayu atau bahasa endenya ubi ai. Kemudian ada ubi semut, dia kecil-kecil begini. Kemudian untuk sumber protein itu ada protein nabati, itu kacang-kacangan. Nah, untuk kacang-kacangan tuh ada kacang hitam atau mbuemite, kacang merah atau brenebon, kacang tunggak atau nggoli, kacang nasi atau gaba, kemudian kedelai atau nggoro, kemudian kacang kapri atau vesa, kacang panjang atau mbuebewa, gude hitam atau uramite, gude kela atau urakela, kecipir atau dowe, kacang hijau atau mbue kaju. Sedangkan dari hewani itu kita tahu ada ikan, ada daging juga ada daging ayam, daging sapi, kemudian telur, ada udang, ada belut, ada daging monyet, ada babi landak, ada babi hutan, kemudian daging ular. Itu ciri khas yang ada di tempat-tempat atau di desa-desa yang sampai saat ini masih ada. Kemudian untuk vitaminnya, sayur dan buah itu ada kelor, ada jantung pisang, kacang panjang, labu siam, ada turi atau gala-gala, tahu toh pohon turi? Ada lamtoro, ada pucuk labu kuning, ada pucuk labu jipang, daun kesambi, daun ubi. Sedangkan buahnya itu pisang ambon, api merah, undi, beranga, kepok atau lela, emas, susu, tanduk, buah serikaya atau buah nona, advokat, jambu air, jambu biji, jeruk keprok, markisa, pepaya, dan sirsak. Sedangkan bumbu-bumbunya ada jahe, kunyit, lengkuas, kemangi, bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, belimbing, dan asam. Itu pangan lokal, jenis-jenis pangan lokal. Ada banyak juga jenis pangan lokal yang terdapat di wilayah Kabupaten ini. Banyak sekali. Nah, ini belum terdata semua, masih ada lagi. Hanya ya sudah kita omong ini segini saja dulu. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga ini, apa keuntungan dari pangan lokal yang dihasilkan? Untuk keuntungan dari pangan lokal, yang pertama itu dia memperkuat ketahanan pangan. Yang kedua, dia ada kandungan gizinya. Jadi tidak kalah dengan nasi, beras, atau apapun yang lain. Kemudian ada untuk kepentingan sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya ini pangan lokal sebagai snack adat. Ya toh? Ada filu, ada kibi, ada pisang beranga, itu yang untuk adatnya. Kemudian pangan lokal sebagai lumbung pangan keluarga atau soku are Jawa. Are jagung yang taruh di dalam tempat, kemudian disimpan lama. Kemudian proses pengawetan pangan lokal. Contohnya kalau di desa kita lihat di bawah ada api, tungku api, kemudian di atasnya ada para-para. Nah, di para-para itu kita taruh padi, taruh jagung, taruh apa saja sehingga terjadi pengawetan. Itu yang dimaksud dengan. Kemudian yang keempat, dia sebagai sumber pendapatan keluarga. Nah, untuk sumber pendapatan keluarga itu berupa pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji.
Nah, untuk pangan segar itu kita tahu ada ubi yang masih mentah, rose atau keladi, kemudian ada pisang, ada jagung yang masih mentah itu kan jagung muda toh. Kemudian untuk pangan olahan itu pangan yang sudah mengalami pengolahan dengan tujuan tertentu. Kita tahu ada kibi, ada filu, ada keripik, ada kue-kue lokal. Kemudian pangan siap sajinya yaitu berupa makanan dan minuman yang sudah diolah. Contohnya air dota, are Jawa, seperti itu. Nah, kemudian untuk memperkuat ketahanan pangan itu melalui diversifikasi pangan lokal. Diversifikasi pangan lokal diversifikasi itu artinya penganekaragaman. Jadi di dalam satu makanan di situ ada aneka jenis pangan lokal. Kita contoh, kita mau buat nasi jagung. Nah, di situ ada nasi, ada beras, ada jagung, ada kacang hijau mungkin, atau kacang hitam, atau ada renebon. Nah, itu yang disebut dengan diversifikasi. Kemudian kita harus menanam pangan lokal di rumah kita masing-masing. Nah, itu keuntungannya. Kemudian pangan lokal sebagai pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, atau B2SA. Itu Jadi itu keuntungan dari pangan lokal. Pangan lokal itu walaupun dia bukan hanya sekedar pangan, tapi dia juga berkuat dalam ketahanan pangan juga. Iya, penting itu. Kalau kita beras belum ada, kita bisa ambil kita punya ubi, pisang, jagung yang ada di kebun kita, ya toh. Yang keempat ini, faktor apa saja yang dapat mendukung ketahanan pangan? Faktor-faktor yang mendukung ketahanan pangan. Jadi kita omong dulu arti dari ketahanan pangan ya. Nah, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi pangan yang cukup, aman dan bergizi. Nah, faktor-faktor ini yang mendukung ketahanan pangan itu ada 4 kalau Mama sini catat ya. Ada 5. Ada 5. Yang pertama itu faktor alam dan lingkungan. Apa itu faktor alam dan lingkungan? Yang pertama itu ketersediaan lahan pertanian yang subur dan luas. Kemudian iklim yang mendukung pertanian. Ada curah hujan, ada suhu, ada kelembaban yang baik bagi tanaman. Kemudian ketersediaan air yang cukup untuk irigasi. Kemudian kualitas tanah yang baik dan terjaga. Yang kedua, faktor yang berikutnya yaitu faktor ekonomi. Nah, untuk faktor ekonomi itu ada investasi lahan pertanian. Jadi di situ ada teknologi, ada infrastruktur, dan ada sumber daya manusia. Kemudian faktor ekonomi yang kedua itu ada kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian, misalnya subsidi. Subsidi itu apa? Subsidi pupuk. Kemudian peraturan itu apa? Aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, turun ke bawah ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati. Nah, itu yang disebut dengan peraturan. Dan insentif. Nah, insentif itu tuh untuk siapa? Untuk petani, untuk yang punya usaha mungkin, seperti itu. Kemudian faktor ekonomi yang berikut adalah akses ke pasar dan jaringan distribusi. Akses ke pasar itu maksudnya bahwa si petani dia mau ke pasar itu ada tidak kendaraan, jalannya baik
tidak? Kalau jalan reeng baru dia ke pasarnya jauh, kan itu bermasalah. Ya toh? Nah, itu faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga, faktor sosial budaya. Untuk faktor sosial budaya itu ada tradisi dan budaya pertanian yang kuat. Nah, ada tradisi dan budaya pertanian yang kuat. Kita contoh saja, mau tanam ada upacara adatnya, mau panen ada upacara adatnya, ya toh. Nah, terus mau jaga supaya tanaman dia tidak diserang hama-hama atau binatang, ada upacaranya itu, supaya jangan di tanaman aman, tetapi mereka makan yang di luar-luarnya. Itu yang disebut dengan tradisi dan budaya pertanian yang kuat. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan bagi petani. Petani harus dikasih pendidikan, harus dilatih supaya dia pintar. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pertanian. Contohnya, misalnya petani itu kan ada perempuan, ada laki-laki, toh. Nah, mereka harus dilibatkan di dalam musrenbangdes, musyawarah desa, musrenbangdes. Jadi di situ petani mau perempuan atau laki supaya mereka bisa menyuarakan apa maunya mereka. Itu yang disebut dengan keterlibatan masyarakat dalam keputusan pertanian. Kemudian yang keempat, faktor dari ketahanan pangan itu faktor teknologi. Itu yang pertama, penggunaan teknologi pertanian modern. Jadi dulu kalau mau bajak sawah pakai apa? Pakai sapi, kerbau, ya toh. Sekarang sudah bisa lagi, harus pakai alat yang modern. Nah, itu. Kemudian pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit. Jadi tanaman itu kalau kita mau dia sukses di saat hujan misalnya, kita cari tanaman yang tahan terhadap hujan. Kering, kita cari tanaman yang tahan terhadap kering. Itu yang dimaksud dengan pengembangan varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan dan pengawetan pangan. Itu teknologi pengolahan. Jadi sekarang ini pemerintah harus berpikir bagaimana masyarakat kalau bisa dikasih alat-alat yang modern untuk pengolahan maupun pengawetan pangannya. Itu. Kemudian yang kelima, faktor kebijakan dan peraturan. Nah, seperti yang Mama sudah bilang tadi, harus ada peraturan yang untuk memayungi semua petani atau faktor pertanian itu sendiri, begitu. Sehingga orang dalam bekerja atau berbuat ada asuran hukumnya yang memayungi dia, begitu. Itu jawaban dari Mama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana produktivitas tanaman pangan di wilayah Kabupaten Ende? Untuk produktivitas di wilayah Kabupaten Ende, di sini kami hanya ambil 8 jenis tanaman. 8 jenis tanaman. Yang pertama itu Mama ingin jelaskan dulu apa itu produktivitas, ya toh? Produktivitas adalah kemampuan suatu sistem pertanian dalam menghasilkan produk pertanian dalam jumlah tertentu dari sumber daya yang tersedia. Itu kemampuan suatu sistem pertanian dalam menghasilkan produk pertanian. Itu produktivitas. Kalau lebih kerennya
orang biasa bilang hasil panen per satuan luas, begitu. Hasil panennya berarti produksinya per satuan luas, itu yang dibilang dengan produktivitas. Nah, faktor produksi itu apa yang mempengaruhi? Itu tanah, benih, air, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Itu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Kemudian jenis-jenis pangan, produktivitas, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana produktivitas tanaman pangan di wilayah Kabupaten Jember? Jadi kita mulai dengan padi sawah, ya. Padi sawah itu dia punya produktivitas itu 6 ton per hektar untuk di Ende, ya. Jadi 1 hektar tuh dia bisa menghasilkan 6 ton padi. Nah, kalau padi ladang 3 ton per hektar. Kemudian jagung 3,8 ton per hektar. Kalau sorghum 2 ton per hektar. Kemudian ubi kayu 25,9 ton per hektar. Kenapa dia banyak sekali? Karena dia besar tuh umbinya. Nah, jadi dia punya tonnya lebih banyak, lebih besar, 25,9 ton. Kemudian kalau ubi jalar 9 ton per hektar. Kemudian kalau kacang tanah 1 ton per hektar, kacang hijau 0,85 ton. Jadi dia tidak sampai 1 ton, dia hanya 0,8 saja. Itu produktivitas tanaman pangan yang ada di Kabupaten Ende. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah iklim dan cuaca juga mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ende? Kalau iklim dan cuaca otomatis sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Yang pertama kita lihat dampak bagi ketahanan pangan, ya. Yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan, kalau iklim dan cuacanya buruk, berarti berkurang hasil panennya. Berarti ketersediaan pangannya berkurang. Kemudian kualitas pangan. Kalau iklim dan cuacanya jelek, maka kualitas pangannya atau hasil panennya menurun, berkurang kalau cuaca iklimnya jelek. Kemudian aksesibilitas pangan, sulitnya akses ke pangan. Akses itu apa? Ya, jalan, kendaraan ada tidak, seperti itu. Ada pasar tidak, itu yang mempengaruhi. Kemudian stabilitas harga. Kalau iklim dan cuacanya jelek, berarti harganya bagaimana? Harga naik. Nah, begitu. Jadi cuaca dan iklim itu sangat penting. Jadi diharapkan agar cuaca iklim itu normal, tidak boleh terlalu panas atau terlalu hujan. Terlalu hujan juga tidak bagus. Nah, untuk tanaman, ya, tanaman tuh apa? Kalau contoh tomat dan lombok, kalau terlalu hujan busuk semua, tidak akan jadi. Tapi terung, daun bayam itu sangat subur kalau hujan terus. Begitu. Jadi ada jenis-jenis tanaman yang kalau iklim cuacanya berlebihan, ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Seperti yang sudah Mama bilang tadi, tomat, cabai itu rentan terhadap kelebihan
air hujan gitu. Berarti itu terkaitnya juga lumayan banyak ya untuk ketahanan pangan punya tentang iklim dan cuaca itu sangat diperlukan juga untuk ketahanan pangan. Iya, sangat perlu. Tetapi kalau berlebihan juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Jadi dia harus pas-pas. Gitu. Baik Mama, terima kasih banyak untuk informasi di bagian ketahanan pangan pada siang hari. Informasinya sangat bagus, jelas. Dan juga terima kasih juga kepada Mama karena telah menyiapkan waktu untuk membantu kami dalam kegiatan kami pada hari ini. Saya dan teman saya, kami dari kelompok 2 kelas 93 SMP Katolik Pelajaran Dau juga mengucapkan pamit dan undur diri. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah mengunjungi Mama.